nggak banyak ngundang bapak-bapak. Sayang undangan disebar 100 ke bapak-bapak, yang datang 5 orang, engkong semua, yang tak molor, yang satu batu. Kalau mau yang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa, 1 kelurahan, yang datang 1000. Mantap ibu-ibu, nggak olok undangan, cuma olok makanan. Udah diam. Udah tahu. Udah dibungkus, dimasukin ke tas. Nah, si Barok sok tahu, emang gua tahu. Gua kalau ceramah di atas, ibu di bawah, udah kelihatan jelas. Mata pakai kiai, tangan ngatur sleting tas. Bolu lewat sikat masukin. Pisang jeruknya bener. Kalau nyuguhin bapak-bapak mah awet. Tadi di atas bapak-bapak kumpul, lagi jalan ada di samping saya, pisang jeruk ada gini gitu. Nengok kiri nengok kanan, itu modus ngeliatin orang lain bengong. Orang bengong, pisang hilang 1, dikantongin sama di jalan. Loh, kagak percaya, kodok di kantong celananya, pasti ada pisang. Masya Allah. Cuma kalau ngajar ngaji, adem ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah ribut. Jadi ceramah di depan, dia di pojokan berdua ceramah, ngomong-ngomong kerudung orang, kerudung sendiri aja pikiran, belum lunas. Kalau ngajar bapak-bapak pengajian adem, tenang, sunyi, senyap, gak gaduh, ada molor. Sebab bapak-bapak kalau masuk ke majelis, tengok kiri kanan, cari tiang dan tembok. Buat apa? Buat ngatur strategi. Strategi apa? Nanti punggung ke tembok. Kalau punggung dan nempel ke tembok, dilanjut strategi kedua, nyelepin kalah. Udah damai. Kalau ngajar sama ibu-ibu, ya ceramah, ya ikut ceramah. Masya Allah. Tapi jelas yang paling kompak ibu-ibu, paling semangat rajin ngaji ibu-ibu, mudah-mudahan panjang umur istiqomah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Jawab dong. Lu ngakunya cinta sama Nabi. Setiap nama Rasul disebut, diam aja kagak jawab sholawat. Untung kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan umat yang lain, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Yang membuat kita mulia di hadapan Allah, umat Islam, dibandingkan dengan umat yang lain, karena umat Islam bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Karena umat Islam bakal dapat cinta sejatinya Nabi Muhammad. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Jangankan nanti di akhirat kita dapat cinta Rasulullah. Ketika Rasulullah di dunia masih hidup, tetap Rasulullah memperlihatkan rasa cinta dan rindu di depan para sahabat, rindu kepada umatnya di akhir zaman. Masya Allah. Ini hebatnya kita umat Islam.
Wajarlah setiap rojab kita rojaban, setiap maulid kita muludan, betul nggak? Setiap Muharram kita peringati hijrah, betul nggak? Kenapa? Karena yang kita peringati adalah orang yang menentukan kita umat Islam mulia di hadapan Allah karena ada cintanya Nabi Muhammad. Cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Ibu, Sadriya cinta Rasulullah. Apa itu cinta? What is the meaning of love? 3 hari saya ngapalin itu. Udah diam jangan protes. Apa itu cinta? What is the meaning of love? Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda. Kata anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Wow. Kata anak muda yang nama cinta terus indah. Datang malam minggu apel ke rumah pacar. Pacarannya di belakang rumah, di kebun, depan teh entol, teh kambing, teh kebok. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam kayu, terasa indah. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam kayu, akan terasa indah. Itu kata anak muda yang disebut cinta budaya. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya mak kita, mak apa sih cinta? Dijawab sama mak kita, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri usah besok. Udah jangan dilanjutin urusan orang tua. Yang ketiga, cinta komentar santri. Tanya santri alif baria, hei santri, apa itu cinta? Kata santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Nenek-nenek belakang ikut mangap. Ada getar. Orang ngaku cinta Allah ketika ayat-ayat Allah dibacakan, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Karena ada getaran cinta. Orang yang ngaku cinta Rasulullah ketika nama Rasulullah disebut, bergetar hatinya, refleks lisannya menjawab sallallahu alaihi. Itulah tembusan dari getaran cinta. Jujur, ibu, bapak, para alumni santri di sini juga para santri, nggak mikirin rasa capek menghaulkan guru-guru kita ini karena alasannya, dasarnya kita mencintai guru kita. Betul? Betul. Kalau nggak cinta sama guru kita nggak bakalan ada di sini kita. Betul nggak? Mudah-mudahan jadi saksi di hari kiamat nanti bahwa kita mencintai ulamanya Allah. Alhamdulillah. Banyak tantangan bagi para alumni yang dikasih tahu bahwa sekarang menghaulkan guru kita, mungkin tantangannya pekerjaan lah, kegiatan yang lain sampai nggak bisa datang. Kita nggak sebutkan mereka juga mencintai guru kita, cuma mungkin banyak alasan, betul nggak? Dan memang yang namanya cinta sejati itu adalah ada perjuangan, ada tantangan. Kalau kita mampu melewati ujian dan cobaannya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah cinta sejati. Karena cinta adalah anugerah, betul? Cinta adalah anugerah. Makanya kita syukuri anugerah cinta. Waktunya kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Cinta itu anugerah. Engkau bisa, maka berbahagia. Karena kita sengsara bila tak punya rintangan pasti datang
Cobaan pasti datang ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, betul. Tapi kita mampu melewati semuanya yang hari di sini karena kita berharap ingin balasan cinta dari guru kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita balik lagi. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa kata tadi? Apa katanya? Ini didengerin nggak tadi sih? Apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Membuat kacau. Berarti nggak didengerin masing-masing ibu ngobrol terus. Bo, yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain apa tadi? Udah nggak ada sini aja gua. Dicuekin Pak Mangguru. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibanding dengan umat yang lain gara-gara apa kan tadi? Benar juga. Jalan. Apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah tadi? Pelan. Gara-gara kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, bakal dapat syafaatul uzmanya Nabi Muhammad. Jangan kata di akhirat Rasulullah cintanya sejati kepada umatnya. Selama hidup Rasulullah selalu merindukan umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah. Diceritakan dalam satu hadis, yang mana hadis ini ditulis oleh salah seorang ulama ahli hadis terkenal di dunia. Siapa nama ulama ahli hadis ini? Semua ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadis ulama ini adalah sahih semuanya. Siapa nama ulama penulis hadis ini? Bernama Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, yang terkenal dengan panggilan Imam Muslim. Imam Muslim yang terkenal dengan panggilan Imam Muslim, sampai ada hadisnya khusus kitab Sahih Muslim. Bagaimana Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi? Beliau berkata, aku dengar dari guruku. Siapa gurunya Syekh Muslim? Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus juga berkata, aku juga dengar dari guruku lagi. Siapa? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga bilang, aku juga dengar dari guruku lagi. Siapa? Amr bin Haris. Amr bin Haris bilang, aku juga dengar dari guruku lagi. Siapa? Sayyid Bakar As-Saudah. Sayyid Bakar As-Saudah bilang, aku dengar dari guruku lagi. Siapa? Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair berkata, aku dengar dari guruku lagi. Siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As berkata, aku dengar langsung dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Sengaja saya sebutkan sanad keilmuannya, gurunya. Dengar dari guru dari dengar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai berpusat kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sanad. Namanya apa? Sanad keilmuan. Sebab gak bakalan jadi ulama, gak bakalan jadi kiai, gak bakalan jadi ustadz kalau gak punya sanad keilmuan, kalau gak punya guru. Betul? Makanya mulianya santri, karena santri mulia sebab santri punya sanad keilmuan. Siapa? Guru, kiai di pesantren. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Makanya kalau guru harus sama orang yang punya
supaya ada yang mempertanggungjawabkan keilmuan. Sampai Ibnu Syihab Az-Zuhri berkomentar, kalau ada yang ngasih nasihat, ngasih ilmu sama kita, tanya dia, summu lana ijaratu, siapa gurumu? Di mana pesantrenmu? Untuk apa? In kana min ahli sunnah fana'khudhu wa in kana min ahli bid'ah fana'khudhu. Kalau ada gurumu dari golongan ahli sunnah wal jamaah, terima. Kalau bilang itu tolak. Untuk menjaga akidah. Betul? Betul. Makanya untung santri di sini, semua guru-guru kita di sini jelas sanad keilmuannya. Alhamdulillah. Bagaimana? Kata Amr bin Anas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah membacakan ayat, yang mana ayat ini sering dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau seandainya kau siksa orang-orang ini, silahkan kau siksa, karena orang yang kau siksa ini adalah hamba-Mu juga. Tapi kalau seandainya kau mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya kau maha gagah, maha bijaksana. Lalu Rasulullah mengangkatkan tangannya, wa rafa'a yadayhi as-sama'. Rasul mengangkatkan tangannya ke langit. Lalu bibir Rasulullah berkumandang mengucapkan kalimat, Allahumma ummati, ummati, Allahumma ummati, ummati, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Ya Allah, umatku, umatku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqullah, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasulullah menyebut umatnya. Saking cintanya Nabi Muhammad, saking cintanya Nabi Muhammad. Betul? Ada apa di atas? Hah? Ada pesawat? Oh, pesawat. Baru lihat pesawat ya? Udahlah, nanti kalau ceramah di sini saya bawa pesawat. Ya saya berdiri di atas pesawat. Saya ngomong di sini ya, ini nomor ke pesawat. Ini enak dicuekin. Coba lupa Pak, lihat sini Pak. Look at me, look at me. You and me, look at. Bu, Pak, Rasul saking cintanya sama umatnya, ketika nyebut-nyebut umatnya Rasulullah nangis. Allah nggak rela ningali Habibnya nangis. Allah nggak rela ningali kekasihnya nangis. Melihat utusan utamanya nangis. Allah mengutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, datangin Muhammad, tanyain apa sih yang membuatnya nangis. Lalu malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul lagi nangis kaget didatangin malaikat Jibril. Rasul jawab Waalaikumsalam ya malaikat Rabbi. Jibril, ada perintah apa Jibril? Kata malaikat Jibril, nggak ada perintah apa-apa ya Rasulullah. Aku mau tahu aja, mau tahu apa? Apa sih yang membuat kau nangis? Rasulullah SAW ditanya begituan, langsung menghadap Jibril, ya malaikat Rabbi, ishtaqtu bi ummati. Jibril, kalau kamu ingin tahu apa yang membuat aku nangis lagi rindu sama umatku, lagi ingat sama umatku. Lalu Jibril berangkat lagi menghadap Allah. Sini lihat lagi. Gue jadi penasaran. Itu ada nengok ke atas semua. Ada dua orang. Tapi bukan dari Israel kan? Kalau dari Israel gue pulangin lagi ke Tel Aviv. Bu, Pak, saya di sini Bu, atas saya di sini. Ini jawab nih dong, ini ngomong, ya, Pak.
Begitu hebatnya cinta Rasulullah kepada kita. Lalu Jibril menghadap Allah, laporan lagi sama Allah, ya Rabbi, Rasulullah nangis lagi rindu sama umatnya. Bagaimana kata Allah? Jibril, hibur supaya hilang rasa sedihnya. Gimana menghiburnya ya Rabbi, ya Allah? Bilangin sama Rasulullah, aku sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, semuanya untuk dia. Cepat sampaikan. Maka Jibril langsung menghadap lagi Rasulullah. Rasul kaget. Ada apa lagi Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, aku bawa kabar yang mana berita ini bisa menghilangkan rasa sedihmu. Mana Jibril? Cepat sampaikan berita yang bisa menghilangkan rasa sedihku. Jibril bilang, ya Rasulullah, Allah sudah sediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, semuanya untuk engkau ya Rasulullah. Udah, jangan nangis lagi. Setelah dengar berita itu, apakah Rasulullah berhenti nangis? Senyum, bahagia, ketawa? Tidak. Rasulullah tetap nangis. Apa Jibril kaget? Apa nggak percaya? Ya Rasulullah, berita yang aku sampaikan, aku percaya Jibril. Allah sudah menyediakan ribuan istana surga untukku, ribuan bidadari, ribuan pelayan untukku. Lantas, kenapa kau nggak bahagia? Kau masih nangis? Jibril, aku mau tanya apa ya Rasulullah? Istaktu bi ummati, fakaifa bi ummati. Jibril, fakaifa bi ummati. Bagaimana untuk umatku? Tetap Rasulullah mikirin kita umatnya. Aku percaya Jibril, Allah sudah menyediakan ribuan istana surga untukku, diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, semuanya untukku. Tapi aku mau tanya Jibril, bagaimana untuk umatku? Tetap Rasul nanyain kita umatnya. Jibril nggak jawab, langsung ngadep Allah lagi. Ya Rabbi, Rasulullah tetap nanyain umatnya, bagaimana untuk umatnya? Allah jawab, inna sanurudika fi ummatika wa la nasu'u. Jibril menyampaikan lagi di depan Rasulullah. Ada apa lagi Jibril? Ini jawabannya Rasulullah. Allah ridho kepadamu. Allah meridhoi apa yang kau ridhoi ya Rasulullah. Dan Allah tidak akan melupakan umatmu. Ketika kita umatnya dapat jaminan tidak akan dilupakan oleh Allah, Rasulullah berhenti nangis, langsung bilang sama malaikat Jibril, idzan wallah la Allah wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah, aku nggak rela kalau ada saja seorang umatku yang masuk neraka. Aku nggak rela. Begitu hebatnya Rasulullah SAW ngebelain kita umatnya. Insyaallah, karena guru kita Al-Bafurlah sebagai pewarisnya Rasulullah SAW, kita yang hadir adalah muridnya, santrinya. Insyaallah nanti kita akan diajak oleh guru kita ada di depan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi, apa sih yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah? Gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hari mahsyar nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua pintu-pintu pertolongan Allah ditutup, hanya satu yang dibuka, lewat pertolongan syafaat Nabi Muhammad. Manusia-manusia pada berlarian cari syafaat, cari pertolongan, lari ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ada apa? Minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana kata Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Kenapa malu? Aku malu sama Allah karena aku pernah bikin kehilapan, sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia dan aku pun bertaubat ratusan tahun. Malu sama Allah.
Jangan minta syafaat kepadaku. Tuh, datengin Nabi Nuh, ngabring di depan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ada apa? Minta syafaat Nabi Nuh. Bagaimana kata Nabi Nuh? Sama jawabannya. Maaf, aku gak bisa kasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Nuh? Aku malu sama Allah. Aku dikasih hidup di dunia hampir ribuan tahun, ratusan tahun. Aku dakwah ratusan tahun. Banyak orang yang didakwahi masuk Islam, beriman denganku. Tapi aku malu sama Allah. Aku yang berdakwah, ternyata anakku yang menolak. Anakku yang menolak. Kanan sampai datang teguran dari Allah, banjir bandai. Kanan tetap tidak mau ngikutin ayah. Maka kata Nabi Nuh, aku malu sama Allah. Jangan minta syafaat kepadaku. Habis kemana kami minta syafaat? Tuh, datangi Nabi Ibrahim. Wabring semuanya ke depan Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama. Maaf, aku gak bisa kasih syafaat. Aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Waktu aku hidup di dunia, aku pernah berbohong. Berbohong gimana? Ayahku tukang bikin patung-patung sembahan. Malam-malam itu patung yang kecil-kecil aku hancurkan dengan kapak. Aku sisakan patung yang gede, kampaknya aku gantung di tangan itu patung. Pagi-pagi ayahku marah-marah. Siapa yang hancurin Tuhan-Tuhan kita? Aku jawab di sana, ayah, yang hancurin patung-patung yang kecil, ini patung yang gede, kampaknya masih di tangannya. Aku pernah berbohong. Malu aku sama Allah. Jangan minta syafaat kepadaku. Habis kemana? Tuh, datangin Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sama. Aku juga malu, gak bisa kasih syafaat. Kenapa? Aku pernah berbuat kehilapan di dunia. Kehilapan apa? Aku pernah membunuh. Membunuh siapa? Utusan Fir'aun. Namanya si Kipti, aku bunuh. Aku malu sama Allah. Mending datangin aja tuh Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa jawab sama. Aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Aku malu sama Allah ketika aku di dunia ada sebagian orang yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Habis kami kemana minta syafaat? Nabi Isa menunjukkan ada orang yang lagi sujud. Tuh datangin. Orang yang lagi sujud. Udah lama gak bangun-bangun. Siapa dia? Dia satu-satunya manusia pilihan Allah. Nabi Rasulnya Allah yang termulia. Selama hidupnya gak pernah berbohong. Dia mah jujur terus. Gak pernah berbuat dosa. Dimaksud dijaga oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Nabi sujud dibangunkan oleh Allah. Rasa bangun, angkat wajahnya. Rasul bangun, mengangkat wajahnya. Lalu izin sama Allah, ya Rabbi, izinkan aku memberikan syafaat kepada umatku. Ayo kasih syafaat. Rasul berdiri di mahsyar, memanggil-manggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Saya yakin yang hadir pada malam ini, wajah-wajah yang hadir pada saat ini nanti akan berada di depan Rasulullah SAW. Isfa'alana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Pengen gak berada di depan Rasulullah? Disitulah cinta sejati kita dibalas. Bisa melihat, memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya. Bahkan satu ketika Abi Hurairah ikut ke gua malam-malam dengan Rasulullah dengan para sahabat. Ketika masuk ke dalam gua, matahari sudah terbenam, bulan belum muncul, gelap di luar. Tapi ketika masuk ke gua, kok terang. Ini sahabat pada kaget, ini cahaya dari mana? Ternyata Abi Hurairah yang melihat. Itu cahaya keluar dari wajahnya Nabi Muhammad, menerangi dalam gua yang gelap gulita menjadi terang benderang. Bagaimana kata Abu Hurairah?
kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Makanya jangan salahin, ada ungkapan Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam syair Barjanji, wa muhayya kasyamsi min kanudhi'un asfar anhum laylatun gharra, bagaikan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wallahi anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika.